Jadi di video kali ini aku bakal bahas fungsi, yaitu materi pertama di matematika wajib. Dari basicnya dulu, yaitu pengertian dari fungsi. Kita langsung highlight aja pengertian yang dikasih dari Pak Jeffrey, yaitu daerah asal, nggak boleh selingkuh, dan jomblo. A bit cringe, tapi anyway. Jadi daerah asal tuh yang dimaksud tuh ini, atau nama lainnya itu domain. Jadi daerah asal adalah nama lainnya itu domain. Jadi domain ini harus punya pasangan dan nggak boleh bercabang. Jadi misal kita lihat contoh pertama, dia kan sebenarnya punya pasangan, benar, dan dia juga nggak bercabang kan, masing-masing sendiri. Berarti ini benar fungsi. Sekarang lihat ke yang C. Nah, yang C itu ini dia ada pasangan, tapi 2 sama 3-nya nggak ada pasangan. Dan yang satu itu dia juga bercabang, maka ini bukan fungsi. Sekarang lihat yang EF. Satunya langsung gak ada pasangan, berarti udah fix, dia bukan fungsi. Begitu. Jadi dari A, B, C, D, E, F, yang benar fungsi itu cuman AB. Karena apa? Dia punya pasangan dan dia juga nggak bercabang. Jadi itu pengertian fungsinya. Next, contohnya ada di bagian ini juga. Nah, kalau di diagram kayak gini, berarti daerah asalnya yang mana? Yang A. Daerah asal atau domainnya maka dia A. Biasanya ya, kalau bentuk-bentuknya kayak gini, daerah asal atau domain itu selalu berada di kiri, biasanya ya. Nah, kita lihat langsung. Ini kan daerah asal kan. Dia apa? Ingat, dia tuh harus punya pasangan dan gak boleh bercabang. Sedangkan di sini kita udah bisa lihat ada satu yang gak punya pasangan. Berarti ini udah fix, bukan fungsi. Lanjut ke sini. Oke, semuanya punya pasangan. Oke, semuanya juga gak ada yang bercabang nih. Ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Berarti ini benar fungsi. Tapi kalau misalnya kalian tanya, tapi kan di bagian sini ada 2 nih. Ada yang bagian sini sama bagian sini. Kita taruh angka ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini huruf. Nah, di D ini kan tapi ada 3, ada 4 juga. Cuman yang harus kalian perhatiin tuh cuman si daerah asalnya doang. Asal. Ingat ya, hanya di bagian asal atau bagian domainnya doang. Domainnya kan ini dia masih sendiri kan. 3 ke D, 4 ke D gitu. Jadi mau walaupun si D punya 3 punya 4, ya gak apa-apa karena D itu bukan daerah asal gitu. Lain halnya seperti ini nih, contoh ini. Di sini udah pasti salah. Why? Karena di sini dia udah sendiri nih, gak punya pasangan. Dan yang ini juga bercabang. Nah, yang 4 ini dia bercabang ke B dan ke C begitu. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau yang kayak gini itu boleh. Yang kayak gini nggak boleh. Karena yang harus diperhatiin apa? Daerah asalnya. Nah, lanjut ke sini. Ini benar fungsi karena apa? Semuanya ada pasangan dan gak ada yang bercabang. Begitu. Cukup mudah kan? Coba kita cek benar gak ya jawabannya. Nih, 1 bukan fungsi. 1 bukan fungsi, benar. 2 fungsi, benar. 3 bukan fungsi, benar. 4 fungsi, benar. Nah, sekarang kita lihat 5 sama 6. Kalau bentuknya kurva kayak gimana? Katanya gambar 5 itu merupakan fungsi. Benar, karena apa? Kalau bentuknya titik koordinat kayak gini, titik koordinat, ini sebutannya titik koordinat ya teman-teman. Maka daerah asalnya itu si X. Daerah asalnya itu si X. X itu daerah asal atau domain. Maka si Y itu kodomain atau range. Gimana ya cara ngejelasinnya? Di compare aja sama gambar yang ini. Beda sama si gambar 6. Si gambar 6 ini si X-nya tuh ada yang sama gitu. How to explain? Contohnya kayak gini nih. Di sini ada titik X yang ini, ada pula titik X yang ini.
Jadi di garis X itu ada 2 titik. Ini kan. Ini kalau ditarik ke bawah ada ini ditarik ke atas ketemu di titik yang sama. Sedangkan di gambar yang ini dia nggak ketemu sama sekali. Kalian tarik garis ke sini, set. Oke. Sini, set. Tuh. Dia nggak akan mungkin ketemu di titik yang sama. Jadi di gambar 5, dia ini termasuk range karena ya daerah asalnya nggak bercabang. Gitu. Beda halnya dengan gambar 6. Gambar 6 nih kan berarti daerah asalnya ada yang bercabang kan? Gara-gara ada 2 titik di sumbu X. Sama kayak gini nih, tuh ini. Ini juga ditarik ke bawah, titiknya berarti di sini kan. Yang ini ditarik ke atas, titiknya juga di sini. Jadi sama. Begitu. Nah, ini disebutnya bercabang. Berarti X-nya kan atau daerah asalnya itu bercabang, maka dia tidak termasuk dalam fungsi. Begitu. Ini overall penjelasan singkat tentang relasi dan fungsi. Intinya ingat aja inilah. Gitu. Anggota A harus mempunyai pasangan dan anggota A tidak boleh bercabang. Kalau kata Pak Jeffrey, daerah asal gak boleh selingkuh dan jomblo. Gitu. Oke, next. Nah, ini contohnya. Ada pemantapan 1, aku bakal ngambil contoh-contoh di contoh 1, contoh 2, sama contoh 3 dan contoh 4. Oke. Di contoh 1 itu ada sebutan baru, yaitu namanya peta atau bayangan dan prapeta. Sebenarnya di buku udah dijelasin sih pengertian dari peta dan prapeta, cuman kalau aku baca kayaknya agak bingung deh. Nah, intinya kalau yang ditanya nih, peta atau bayangan dari 5 oleh fungsi f, maka jawabnya tuh kayak gini guys. Tuh. Peta atau bayangan dari 5 oleh fungsi f adalah f dalam kurung 5. Berarti tinggal misal dikasih rumus fx gitu kan. Berarti x-nya itu tinggal kalian ganti sama 5. Maka dapatlah hasilnya seperti ini gitu kan. By the way, nih sama aja kayak udah. Ini kayak beda penulisan aja tapi intinya dia nih sama aja. Makanya f.2 x tanda panah 3x plus 2 itu sama aja bisa ditulis fx sama dengan 3x plus 2. Jadi kalau ditanya peta atau bayangan dari 5 oleh fungsi f, ya berarti jawabannya itu f5. X-nya tinggal diganti sama 5. Kalau yang ditanya apa? Kalau yang ditanya peta. Sekarang kalau yang ditanya itu prapeta. Kalau yang ditanya prapeta berarti rumusnya sama dengan angka tersebut. Gitu, contohnya kayak gini. Ini kan ditanya prapeta dari 17. Jadi kalau misal yang ditanya prapeta dari 12, berarti fx sama dengan 12. Kalau yang ditanya peta dari 12, misal kalau yang ditanya peta dari 12 oleh fungsi f, berarti f12 sama dengan berapa? Gitu. Contohnya seperti di pemantapan 1. Bayangan dari 10. Bayangan ini sama aja seperti peta. Oke. Berarti ini bisa kita ubah menjadi f x sama dengan 2x kuadrat min 10. Berarti kalau ditanya bayangan dari 10, berarti tinggal x-nya kita ganti dengan 10. 10 kuadrat sama dengan 100 min 10. Berarti 200 dikurang 10 sama dengan 190. Jadi jawabannya yang B. Lanjut. Prapeta dari 62 oleh fungsi fx sama dengan 1/4x tambah 6. Berarti kalau yang ditanya prapeta, maka fx sama dengan 62. Berarti 1/4x plus 6 sama dengan 62. Berarti 1/4x. 6-nya pindah ruas jadi min 6. Berarti 62 dikurang 6. 62 kurang 6. Berarti 1/4x sama dengan 62 kurang 6. Berarti 62 kurang 6 itu 56. Berarti x sama dengan 56 dikali 4. Sama dengan 224. Yang A. Begitu. Lanjut ke contoh 2. Diketahui dua buah fungsi fx sama dengan 3 min 2x dan gx sama dengan x kuadrat min x plus 3. X elemen real. Tentukan f, g plus g5. Nah, by the way, kalian harus ketahui dulu real ya.
Jadi elemen real itu maksudnya ya bilangan real. Real or vacay, real. Jadi real itu basically ya angkanya itu ada, nyata. Itu basically semua angka sih, kayak setengah iya. Setengah itu real, 1/4 itu real, 7/8 real, 3/4 real, 8 real, min 8 real, 10 real. Intinya dia tuh ada gitu loh. Lawannya real itu imajiner. Imajiner itu ya artinya nggak nyata. Berarti ya nggak exist, angka itu tuh nggak exist. Jadi kalau ditulis X elemen real, berarti ya maksudnya semua angka itu tuh meliputi semua angka. Jadi semua angka pun bisa gitu loh. Ya. Yeah. Intinya dia nyata. Dan semua bilangan itu kan ya nyata ya. Min 2 ya nyata, 0 nyata, 1 nyata, min setengah nyata. Gitu. Nah, tentukan FG plus G5. Nah, kalau yang ditanya FG plus G5, berarti X-nya itu tinggal kalian ganti dengan 3 dan 5. Gitu. Jadi nilai dari F3 plus G5. Nih, F3 yang biru, G5 yang kuning. Gitu. Kita lihat ya. Rumus Fx itu kan 3 min 2x. Berarti tinggal 3 min 2. X-nya diganti dengan 3. Gitu. Maka dapatlah hasilnya min 3. Nah, ini dx itu kan rumusnya x kuadrat min x plus 3. Berarti x-nya tinggal diganti sama 5. 5 kuadrat min 5 plus 3. Hasilnya 23. Min 3 tambah 23, maka jawabannya 20. Gitu. Terus tentukan juga nilai x sehingga fx sama dengan gx. Nah, kalau ini tinggal kalian langsung aja cari. Fx sama dengan gx. Ini rumus fx, ini rumus gx. Iya. Terus gx-nya, fx-nya itu pindah ruas. Nih. Berarti kan kalau fx-nya pindah ruas kan berarti di samping kirinya 0 kan. X kuadrat min x plus 3. Ini fx-nya biru. 3 pindah ruas jadi min 3. Min 2x pindah ruas jadi plus 2x. Ya kan? Berarti ini udah habis. Plus 3 min 3, 0. Min x tambah 2x, berarti masih ada x. Ini masih ada x kuadrat, berarti x kuadrat tambah x. Sama ya hasilnya. Nah, terus ini kalian faktorkan lah. Dapatlah x sama dengan 0 atau x sama dengan min 1. Kalau kalian masih nggak ngerti bagaimana memfaktorkan, just chat me privately. Aku nggak bakal ngejelasin di video ini sih. Sekarang kita bahas pemantapannya ya guys. Diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 2x dan gx sama dengan 2x kuadrat min 24x elemen real. Nilai apa ini ya? Sorry guys, ini tuh maksudnya nilai dari f1 tambah g1. Jadi diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 2x dan gx sama dengan 2x kuadrat min 24 x elemen real. Nilai f1 tambah g1 sama dengan, ya berarti tinggal x-nya kalian ubah dengan 1 ya. Misalnya f1 aku maunya kuning, g1 aku maunya biru, biar nggak bingung. Oke. Berarti f1 sama dengan, ini kan rumusnya ya, x-nya diganti 1, x kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah 2x berarti 2 dikali 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, G1 x-nya tinggal diganti 1 berarti 2x kuadrat 1 min 24. 1 kuadrat itu kan 1 berarti 2 kali 1 2 min 24 sama dengan min 22. Yang ditanya itu F1 tambah G1. Berarti 3 ditambah min 22. Ini udah basic ya. Kalau plus ketemu min maka tetap min. Berarti 3 min 22 sama dengan min 19. Cek. Nilai X yang memenuhi sehingga Fx sama dengan Gx adalah, oke, rumusnya ini kan.
Yang diminta itu fx sama dengan gx, terus kita nyari x-nya. Berarti tinggal kita cantumin rumus fx-nya, yaitu x kuadrat plus 2x dengan 2x kuadrat min 24. Ini rumus 3x ya. Ini kita pindah ruas. Berarti di sisi kirinya 0 kan. Ini masih ada gx. X pindah ruas jadi min x kuadrat. Plus 2x pindah ruas jadi min 2x. Ya. Terus tinggal dianalisa. 2x kuadrat dikurang x kuadrat sama dengan x kuadrat. Terus ini ada min 2x. Ini ada min 24. Ini tinggal difaktorin. Berarti x sama dengan min 4 dan x sama dengan 6. Berarti jawabannya min 4 atau 6. Again guys, kalau kalian masih nggak ngerti caranya faktor, just chat me privately, okay? Atau kalau kalian masih kurang ngerti kayak bagaimana dari begini menjadi begini, just chat me privately. Thank you. Oh my god. Nah, kita lanjut ke contoh 3. Diketahui fx sama dengan ax plus b dengan f2 sama dengan 7 dan f-1 sama dengan min 8. Tentukan nilai a dan b dan nilai k sehingga fk sama dengan min 78. Kita lihat dari contoh 3 dulu ya. Capek. Jadi ini udah ada rumusnya. Fx sama dengan ax plus b dan yang diketahui itu f2 sama dengan 7 dan f-1 sama dengan 8. Nah, F2 sama dengan 7, berarti 2 itu kan sama dengan kayak X ya. Berarti min 1 juga sama aja kayak X. Berarti dari rumusnya itu tinggal kita ubah aja si X-nya. Berarti kalau F2 sama dengan 7, maka dari AX plus B, berarti kan X-nya tinggal kita ubah nih. A kali 2 plus B. Ya jadilah begini. 2A plus B sama dengan 7. Sama halnya seperti yang di atas, berarti ini X-nya tinggal diganti jadi min 1. Ya kan? Berarti kan AX plus B, berarti A, X-nya itu min 1 plus B. A min 1 sama aja kayak min A. Min A plus B sama dengan min 8. Nah, kalau udah kayak gini tinggal dieliminasi aja. 2A plus B dengan min A plus B. Oke. Ini kita kurang karena mau dihilangkan B-nya. 2A min A, berarti min ketemu min jadi plus, berarti 2A plus A, 3A sama dengan 7 min 8, berarti min ketemu min jadi plus, berarti 7 plus 8 sama dengan 15. Maka A sama dengan 5, benar ya nih? Ini benar. Ini maksudnya B ya. Dan sekarang kita tinggal cari tahu B-nya gimana. Cari tahu B-nya berarti A-nya itu tinggal dimasukin lagi aja. Misal kita ambil rumus yang ini. Ambil aja salah satu. Min A plus B sama dengan min 8. A-nya kan 5. Berarti min 5 plus B sama dengan min 8. Berarti B sama dengan min 8. Min 5 pindah ruas jadi plus 5. Berarti B sama dengan min 8 tambah 5. Itu min 3. Betul. Sehingga fx sama dengan kan nilai kan yang minta dicari itu nilai A dan B. Ya berarti tinggal kalian ubah aja dari fx ax plus b, berarti A-nya itu kan 5. Berarti 5x plus B-nya berapa? Min 3. Plus ketemu min tetap min. Jadi 5x min 3. Inilah rumusnya. Sama pula dengan ini. Gitu. Nah, sekarang yang ditanya itu nilai K sehingga FK sama dengan min 78. Ya. Ini juga sama aja kalau ditanya prapeta. Nah, kalau begini kan tinggal kita kan udah ketemu nih rumusnya fx sama dengan 5x min 3. Berarti ya kalau ditanya FK sama 78, berarti X sama dengan K, tinggal X-nya kita ganti aja sama K. Berarti 5K min 3 sama dengan 78. 5K sama dengan min 3 pindah ruas jadi plus 3.
min 78 tambah 3, min 75. 5K min 75, berarti K sama dengan min 75 dibagi 5. Ya jawabannya min 15. Oh, udah deh. Sekarang kita coba kerjain pemantapan 3-nya. Diketahui fx sama dengan ax plus b dengan f3 sama dengan min 8 dan f min 2 sama dengan 7. Nilai dari f2 plus a. Oke, di atas agak atasan lah ya. Ini rumusnya, fx sama dengan ax plus b. Yang diketahui itu f3 sama dengan min 8, f min 2 sama dengan 7. Berarti f3 itu kan sama aja x-nya kita ganti dengan 3. Berarti a dikali 3 sama dengan 3a ditambah b sama dengan min 8. Dan f min 2 berarti x-nya tinggal kita ganti jadi min 2. Berarti min 2a tambah b sama dengan 7. Nah ini kita kurang karena mau b-nya nih hilang. Min 8 kurang 7 berarti min 15. 3a min 2a berarti min ketemunya jadi plus. Berarti 3a plus 2a 5a. Berarti a sama dengan min 3. Sekarang kita cari b-nya. Ambillah salah satu rumus. Misalkan aku mau ambil yang ini. 3a plus b sama dengan min 8. Sekarang kan kita udah tahu nih sekarang a-nya itu min 3. Berarti tinggal a-nya kita ganti jadi min 3. 3 kali min 3, 3 kali 3 min 9. Tambah b sama dengan min 8. B sama dengan min 8. Min 9 pindah ruas jadi positif plus 9. Berarti b sama dengan min 8 tambah 9, 1. Sekarang yang ditanya itu f2 plus a. Berarti f2 sama dengan, rumusnya kan ax plus b nih. Berarti a-nya itu min 3, x-nya itu kan berarti 2, plus b-nya itu 1. Min 6 tambah 1 sama dengan min 5. Nah yang ditanya itu f2 plus a. Berarti min 5 ditambah a-nya itu min 3. Plus ketemu min tetap jadi min. Berarti 5 min 3 sama dengan min 5 min 3 sama dengan min 8. Berarti jawabannya yang C. Diketahui fx sama dengan ax kan. F1 sama dengan 4. Berarti seperti yang tadi guys. Berarti x-nya tinggal kita ubah jadi 1 dan 2. Pertama-tama kita mau cari ini dulu deh. Gitu ya. Berarti ini x-nya kita ganti dengan 1. Lihat rumus ini ya. Ini patokan rumusnya. Berarti x-nya diganti jadi 1. Berarti kan a 1 kuadrat. B 1 tambah 2. Gitu ya. 1 kuadrat itu tetap 1. Berarti kita tulis aja a tambah b tambah 2, lupa. Sama dengan, jangan lupakan ini, sama dengan 4. Inilah yang pentingnya. Maka akan kita dapat a plus b sama dengan 2 pindah ruas jadi min 2. 4 kurang 2, 2. Gitu ya. Dan ini f2. Pokoknya kita udah dapet ini nih. Nih, ini udah dapet kan. Sekarang kita cari f2. F2 sama dengan x-nya tinggal kita ganti dengan 2. A x kuadrat berarti 2 kuadrat tambah bx berarti b2 tambah 2 sama dengan 12. Mepet banget, takut bingung. Berarti 2 kuadrat itu kan 4 ya. Berarti 4a tambah b kali 2, 2b tambah 2 sama dengan 12. 2-nya ini bisa kita ubah, bisa kita pindahin ke sini. Jadi min 2. Berarti 12 min 2 sama dengan 10. Nah, ini bisa kita kecilin. Kita bagi 2 aja. Berarti 2a ditambah b sama dengan 5.
Oke, dapatlah persamaan yang kedua. Kalau udah ketemu ini tinggal di eliminasi. Nih, pindah ke sini ya. Eliminasi. Berarti A tambah B sama dengan 2, dengan 2A tambah B sama dengan 5. Ini dikurang karena B-nya mau kita hilangin. A dikurang 2A berarti min A. 2 kurang 5 sama dengan min 3. Berarti A sama dengan 3. Terus sekarang kita cari B-nya. Aku mau ngambil rumus B-nya itu dari ini. A plus B sama dengan 2. A-nya kita ubah jadi 3. 3 tambah B sama dengan 2. B sama dengan 2. 3-nya pindah ruas jadi min 3. Berarti B sama dengan min 1. Nah, sekarang ditanya itu F3. Berarti F3 sama dengan, rumusnya kan AX kuadrat tambah BX tambah 2. Berarti A-nya itu 3. X-nya itu kan berarti 3 juga ya. 3 kuadrat. Tambah B-nya itu min 1. Berarti plus ketemu min tetap min ya. X-nya 3 tambah 2. Berarti F3 sama dengan 3 kuadrat itu 9. 3 kali 9, 27. Ini B-nya kenapa belum diganti? Maaf. B-nya itu berapa tadi? Min 1. Min 1 kali 3 berarti min 3 tambah 2. 27 dikurang 3, 24. 24 tambah 2, 26. Berarti jawabannya yang D. Gitu guys. Yeay, bisa gak? Bisa dong. Happy gak? Happy dong. Lanjut ke contoh 4. Diketahui, oh ini agak sedikit advance, cuman gampang juga kok. Diketahui fx sama dengan sekian, tentukan nilai dari f2, f-3, f-5. Oke guys. Nah, kalau ketemu soal yang kayak gini kalian tuh harus teliti ya. Jadi, ini ada rumus fx, cuman rumus ini nih cuman berlaku sama beberapa angka. Contohnya ini kita highlight ya. 3 min 2x ini cuman boleh kepake kalau x lebih besar sama dengan 5. X kuadrat plus 3x min 10 ini cuman boleh dipakai angka 0 sampai 5. 0 sampai 4 berarti ya. Kalau 3x min 4 ini cuman boleh dipakai angka X lebih kecil dari 0 gitu. Jadi kalau dijabarin 3 min 2x ini cuman boleh dipakai angka 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Min 4 boleh nggak? Nggak boleh. Nih yang nggak boleh kita terus dalam angka merah ya. 4 nggak boleh, 3 nggak boleh, 2 nggak boleh, min 1 nggak boleh. Jadi bolehnya itu X lebih besar sama dengan 5. Berarti yang di atas 5. Tapi kan ini karena ada sama dengan, berarti 5-nya include. Berarti 5 di atas 5 tuh 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Gitu. Nah, sekarang rumusnya ini, X kuadrat tambah 3X min 10 cuma boleh dipakai 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5. Gimana bacanya? Intinya X itu harus lebih besar sama dengan 0. Tapi X harus lebih kecil dari 5. Ya jadi X itu 0, 1, 2, 3, 4. Udah dia stop di 4. Kenapa 5 nggak termasuk? Karena di sini dia cuman lebih kecil, beda sama yang ini. Ini kan lebih besar, karena ini kan ada garis di bawah kan. Garis di bawah itu sama aja kayak sama dengan. Berarti angkanya tuh ikutan gitu. Tapi kalau cuman kayak gini, nggak ada garis, berarti angkanya nggak boleh ikutan. Nih, kalau ini kan ada garis nih. Berarti 0-nya boleh ikutan. Tapi kan ini nggak ada garis kan. Allahu Akbar. Ya, intinya ini kan nggak ada garis nih, cuman pure gini doang. Berarti 5-nya nggak boleh ikutan. Maka nilai dari gimana sih jelasinnya? Nah, jadi intinya
Ini angkanya tuh cuman 0, 1, 2, 3, 4. Nah, terus kalau rumus yang 3x min 4 itu cuma boleh dipakai x lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 tuh apa? Min 1, min 2, min 3, min 4, seterusnya, min 100, min 1000 pun boleh. Yang penting x lebih kecil dari 0. 0-nya termasuk gak? 0 gak termasuk. Karena apa? Dia cuman bentukannya tuh cuman kayak gini, gak ada garis di bawahnya, berarti angkanya gak boleh ikutan gitu. Nah, kalau udah ada gini kan berarti semua angka udah kemasukan. Iya, ya enggak? Ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bla 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 bla. Sebelum 0 kan udah min 1, min 2, min 3, min 4, jadi ini semua angka tuh udah ada di rumus ini gitu. Oke. Nah, sekarang tergantung ditanyanya apa. Nilai dari F2 tambah F-3 tambah F plus 5. Nih, aku gak usah bahas pemantapannya, panjang juga, males aku bahasnya. Aku bahas dari contohnya aja. Fungsi ini adalah fungsi. Nah, ini kan yang diminta F2 kan. Nih F2. Nih, cara jawabnya tuh kayak gini. X sama dengan 2 pada interval 0. X sama dengan 2 pada interval X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 5. Gunakan Fx sama dengan X pangkat 3 tambah 3x min 10. Nih kan yang kayak aku tulis tadi kan. Kalau yang ini, la haula wala quwata illa billah. Ini kan berarti angkanya dari 0 sampai 4 kan. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kan 2 termasuk si interval ini. Berarti makanya kita pakai rumusnya X. Ini masih nih, pangkat 3 ini pangkat 2. Mana yang benar? Gila ya. Kita pakai rumusnya X pangkat 3 tambah 3x min 10. Gitu. Berarti tinggal X-nya kita ganti jadi 2. Dapatlah segini, 4. Kan? Terus ditanya lagi F min 3. Ditanya lagi F min 3. F min 3 itu berada pada interval X lebih kecil dari 0. Nih, berarti kan seperti yang kutulis tadi, interval ini kan berarti start dari min 1. Min 2 ada min 3 nih. Berarti kita pakai rumus 3x min 4. X-nya tinggal kita ganti jadi min 3. Dapatlah hasil min 13. X sama dengan 5 pada interval X lebih besar sama dengan 5. Kayak yang kutulis tadi, startnya aja dia udah dari 5 nih. Startnya udah dari 5. Berarti dia pakai rumus 3 min 2x. X-nya tinggal diganti jadi 5, dapatlah nilai segini. Terus F2 tambah F min 3 tambah F5 tinggal dijabarin aja. Nih kan nih. 4 min 13 min 7. Hasilnya min 16. Oke guys, jadi soal ini nih pemantapan 4 ya kurang lebih cara mengerjainnya sama sih kayak contoh 4 gitu. Ini bagian 1, basicnya dulu.